Selamat pagi sahabat Asam Garam Official. Suara inspirasi, edukasi, dan kreativitas. Ketemu dengan tamu yang kita undang menghadiri podcast inilah salah satu putra daerah Saibumi Rua Jurai. Luar biasa pasti menariknya kedatangan tamu kita kali ini, karena tamu kita ini banyak sekali kiprahnya dalam perjalanan hidupnya, dari awal remajanya hingga karirnya hingga selanjutnya. Maka kita tonton 30 menit ke depan perjuangan sosok seorang putra daerah Lampung. Untuk lebih singkat, kita sapa tamu kita kali ini. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Sehat, Bang, ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana? Bang Saryal gimana? Alhamdulillah sehat, Bang, dengan kondisi pandemi ini, walaupun kita serba terbatas ya. Artinya mengikuti aturan pemerintah. Ya, alhamdulillah dengan kondisi sekarang sudah mulai akan berakhir pandemi ini, Bang. Seperti itu, gitu kan. Asam Garam Official mengucapkan terima kasih atas kedatangan kehadiran Abang di studio ini. Dengan waktu yang kesibukan yang padat, Abang bisa menyisihkan waktu untuk menghadiri undangan ini. Tentunya dalam rangka berbagi informasi, sharing informasi, inspirasi bagi saudara-saudara kita di luar sana. Mudah-mudahan perbincangan kita ini membawa satu kontribusi positif, Bang, ya, yang baik bagi perjuangan-perjuangan seseorang yang sedang berjuang di luar sana, seperti itu. Sebelum saya lebih lanjut, Bang, ingin mempertanyakan soal perjuangan, soal kisah-kisah Abang. Tetapi kan terkait hal itu mungkin saya ingin mengetahui dulu profil Abang itu seperti apa. Menjelaskan profil Abang seperti apa sih, dari mana sih? Mangga, Bang, silakan. Ya, nama saya yang lengkapnya Yukayu Hasib, SMH. Saya dilahirkan di Pringsewu. Namun demikian saya Pringsewu, Bang, ya. Pringsewu dulu berarti belum kabupaten, Bang, ya. Belum. Masih masuk Tanggamus, ya. Bukan. Kalian enggak? Masih masuk Lampung Selatan. Ya. Belum Pemekaran, ya. Sekarang sudah Kabupaten Pringsewu. Ya, lanjut, Bang. Nah, asli orang tua saya kalau ayah dari Terbanggi Besar, dari Kecamatan Tanjung Ratu, Kecamatan Terbanggi Besar. Jadi itu kalau ayah. Kalau ibu dari Mulang Maya. Mulang Maya, Waikunang, Lampung Utara. Yeah. Saya dibesarkan di Pringsewu. Bahkan saya lahir Pringsewu, Bang, ya? Lahir di Pringsewu dan dibesarkan di Pringsewu. Sekolah saya sekolah SD 1 Pringsewu. SD 1 Pringsewu. Saya sekolah SD 1 Pringsewu sampai kelas 3. Nah, terus saya pindah karena orang tua juga dinas pindah di Kalianda. Saya juga ikut dan kami tinggal di Kesugihan. Desa Kesugihan. Di Kalianda, ya. Kalianda, Desa Kesugihan. Nah, itu saya masuk di SD Impres. Nah, itu mungkin asing lah. Dari kelas berapa tadi, Bang? Kelas 3. Dari Pringsewu kelas 3 pindah ke SD di Kalianda, Impres. Nah, mungkin orang banyak nggak tahu di mana sih Impres itu. Itulah saking pelosoknya. Iya. Cuman ya saya nikmatin di Kesugihan. Setelah selesai di SD Impres, saya masuk SMP 1 Kalianda. Nah, setelah selesai SMP 1 Kalianda, masuk SMA 1 Kalianda. Iya. Nah, itulah. Jadi setelah masuk setelah selesai. Kenapa pindah-pindah itu, Bang, ya? Dari Pringsewu ke Kalianda, dasarnya kenapa, Bang, pindah? Ikut orang tua. Orang tua. Pekerjaan, Bang, ya? Iya. Oke. Karena dipindahin di Kalianda, anak-anak ikut. Gitu. Jadi kita sampai saya tamat SMA di Kalianda. Nah, tamat SMA Kalianda, saya kuliah di Saburai. S1-nya selesai S1, S2-nya di Universitas Agustus 45 di Bandung. Di Bandung. Ya,
di ngambil S3 juga saya di Erlangga. Di Erlangga S3 ya. Namun demikian saya belum selesai. Mau berarti masih dalam proses ini ya untuk gelar doktor ini. Kandidat aja. Kandidat. Nah, itu sepintas. Tapi tadi dari Abang menyampaikan bahwa masih SD, ya SD sudah dipindah ya, mengikuti memang karena kedisiplinan pekerjaan daripada orang tua seperti itu, dimutasi jadi ikut, terus SD juga SMA, kuliah. Nah, kuliah di Seburai. Ada nggak dari masih remaja pahit manisnya Abang yang jalani pada masa remaja baik maupun di SMA ataupun di kuliah? Nah, saya cerita waktu saya yang banyak berkesan sama teman-teman di SD waktu di Kesugian. Di waktu di Kesugian itu saya menginjak SMP. Kalau SD ya kita biasa lah, mandi-mandi sungai, gitu kan. Tapi kalau di SMP itu saya juga, nah ini ada kenangan-kenangan yang sangat terindah bagi saya. Itu kami itu sama teman-teman itu di Kesugian itu kan banyak batang kelapa. Batang kelapa, oke. Itu batang kelapa. Jadi saya ikut teman-teman itu mengambil kelapa yang namanya upah. Upahan mengambil kelapa orang lain, gitu. Mengunduhnya. Itu kata orang Kesugihan, kata orang Lampung Kalianda, ngerik. Ngerik ya, istilah di sana ya. Ngerik, yuk. Koyum kita ngerik yuk. Ngerik itu berarti ngambil kelapa. Manjat kelapa itu satu hari itu bisa 7, 8, bisa 10 batang. Satu hari itu ya? Iya. Dengan upahnya formulasinya ya, seperti apa? 10-2 lah. Oh, 10/2. 10 butir, 2 punya yang kita. Oke. Jadi ya asik-asikan aja kita kan teman-teman. Bisa teman ada 5-6 orang. Ngambil di kebun orang itu sambil istilahnya cepet-cepetan lah. Itu coba. Wah, luar biasa itu. Itu SMP kan ya? SMP ya. SMP. Jadi kita itu luar biasa. Jadi uang jajan itu saya jarang minta. Saya juga sama orang tua nggak pernah minta. Hasil dari ngerik itu Bang ya? Iya. Wah, enak. Itu sampai dapat banyak. Seru-seruan itu. Buat apa uangnya itu? Ya, jajan-jajan gitu. Jajan aja. Iya. Jadi nggak meminta kepada orang tua. Kalau ketahuan orang tua pasti dimarahin. Iya. Masa anaknya mana? Iya, ada risikonya tinggi kan seperti itu. Itu kan nggak ketahuan. Nah, jadi sama teman-teman enak lah. Sudah dapat kita jajan. Bahkan ngerik namanya. Ngerik itu. Nah, itu luar biasa. Jadi alhamdulillah. Itu di SMP atau di kuliah atau di ada masa-masanya Bang? Kalau saya, nah yang paling saya teringat, saya itu masa kuliah saya pernah. Saya itu tamat SMA, saya udah masuk kerja. Tamat SMA, masuk kerja. Sudah mencoba untuk bekerja. Sudah kerja di kejaksaan. Tapi tata usaha. Bagian TU ya. Saya sembari kuliah. Sembari kuliah. Itu. Oh, jadi bekerja sebagai TU, sembari kuliah. Pendidikan kuliah jalan. Bagi-bagi waktu ya. Di Bandar Lampung. Jadi saya dikasih waktu itu kalau jam 12 berhenti suruh kuliah. Oke. Jadi saya dari masuk dulu kan masuk setengah 8 sampai jam 12 saya langsung di sini saya kuliah. Ke kampus. Itu tiap hari dari Senin sampai Sabtu. Saya kuliah bukannya kuliah kayak sekarang kalau swasta Sabtu Minggu atau Jumat. Ya, untuk kelas karyawan ya. Bukan. Saya dulu walaupun saya kerja cuma Senin sampai Sabtu kuliahnya. Tiap hari Bang. Tetap ya dulu. Tiap hari saya. Jadi bahkan naik mobil itu 4 kali saya. Naik mobil itu 4 kali? Ya, kan bus. Nah, untuk menuju ke kampus itu. Iya, dari ini ke Raja Basa, terus tarik lagi, ada lagi ke depan rumah sakit. Lampung itu naik lagi, pokoknya 4 kali mau. 4 kali ya? Setiap hari ya? Pulang itu dari kampus itu udah sore. Nah, lepas kita ya ibarat sholat dulu, udah sholat, tarik mobil, pulang lagi kalian sampai di Kalianda jam 11 malam Jam 11 malam? Iya, luar. 11 malam Dan itu setiap hari ya Bang lalui ya? Iya. Nah, jadi ya kena kegigihan, kena keinginan saya. Nah, tapi pengalaman yang paling pahit yang sampai detik ini saya rasakan, saya itu pernah yang namanya tidak pegang uang, bukan pegang uang 5.000.
Pernah abang merasakan itu? Merasakan. Pegang uang 5.000 rupiah. 5.000 itu memang benar bisa pulang balik dulu. Untuk ongkos cukup? Cukup lah. Cuman saya kalau ibarat saya makan hari itu, saya tidak bisa kuliah. Tapi kalau saya kuliah, saya nggak makan. Nah, pilih dua. Pilih di antara dua itu. Apakah makan apa mau kuliah? Hati saya harus kuliah. Saya satu hari dari pagi sampai malam, sampai malam saya nggak makan. Jadi begitu saya mementingkan daripada kuliah itu. Itu yang nggak bisa saya lupakan. Terus ya saya langsung begitu saya kuliah ya lancar kan, kena ada ongkos. Jadi itu yang nggak bisa lupakan. Nah, saya milih kuliah, alhamdulillah pulang juga bisa. Dan saya tidak ada sakit, tidak ada sakit perut. Ya, biasa aja gitu. Biasa aja bang ya. Iya. Alhamdulillah nggak ada. Tadi itu dipelung dari pagi sampai pagi lagi loh nggak makan. Tapi biasa aja. Karena itu. Tapi dengan modal 5.000 rupiah abang pulang balik untuk menuntut ilmu di kampus dengan 5.000 rupiah. Iya. Jadi kan itu pilihan yang sangat berat. Betul. Tapi saya itu kenapa pikiran saya itu digerakkan mungkin sama malaikat. Saya harus kuliah gitu. Kan jadi saya bisa tahan. Padahal itu tidak ada saya dorong sana, disuruh sana, suruh sini. Cuma hati diri saya harus kuliah. Pilihan itu. Dan hilang rasa lapar itu bang ya? Nggak ada saya rasa lapar, nggak ada sama sekali. Ya alhamdulillah. Nah tapi sampai detik ini itu nggak bisa saya lupakan. Itu ya kenangan terpahit, tapi memang buahnya akhirnya bisa manis bang ya. Itu benar. Itu alhamdulillah kan itu. Jadi itulah perjalanan ya masa kecil. Masa kecil bang ya. Setelah sampai saya kuliah. Iya. Terus untuk keluarga nih nyonya dari mana bang? Saya itu nyonya dari Aceh. Dari Aceh? Ya. Luar biasa jauh ya. Ya. Anak saya 3. Anak 3. Yang sulung? Yang pertama, alhamdulillah tahun ini selesai lagi nyusun skripsi di Unpad. Di Unpad. Karena dia dapat waktu itu jalur undangan juga dari SMA 8. SMA 8 Bandung ya. Ya, dapat undangan. Ya, dapat undangan dari hukum Unpad. Akhirnya tahun ini selesai lah. Iya. Dan lagi nyusun skripsi. Yang kedua, dapat di Undip. Di Penogoro. Ini semester pertama. Ngambil apa? Hukum juga. Hukum juga. Meneruskan ilmu bapaknya ya. Hukum juga. Nah, yang ketiga kelas SD. Masih SD ya, yang kelas 3 yang bungsu ini. Luar biasa bang ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa ya sesuai mengikuti jejak bapaknya nih. Seperti itu. Apalagi sekarang dengan kondisi fasilitas yang jelas orang tua mensupportnya gitu kan. Tinggal anaknya saja yang betul-betul mau gitu kan. Menuntut ilmunya seperti itu gitu kan. Baik bang, terkait dengan tadi sekilas terkait dengan kisah abang remaja, kelahiran, sudah disampaikan bahwa ya profil abang dari Lampung seperti itu gitu kan. Nah terus karir abang ini perjuangan seperti apa? Pasti bahwa kita dapat informasi bahwa abang ini adalah salah satu bekerja di lembaga pemerintahan ya, yang diberi kuasa oleh negara dalam bidang penuntutan seperti itu, jaksa ya. Dan itu tidak main-main bekerja dalam hal itu selaku penegak hukum di negara Republik ini seperti itu. Nah artinya pasti hal-hal itu tidak gampang, banyak pahitnya sekali gitu kan. Banyak manisnya yang terima tapi jauh lebih banyak perjuangannya. Mungkin pindah-pindahnya, mutasinya atau hal yang lain. Seperti apa bang perjalanan karir abang dari awal sampai sekarang? Ya, saya dari awal dulu. Saya ikut pendidikan jaksa. Nah itu tadi kan saya ceritakan. Saya itu masuk dari pendidik kejaksaan SMA. SMA ya. SMA. Namun saya tadi selesai kuliah, saya penyesuaian. Penyesuaian, terus tes lah. Masuk jaksa itu kita harus tes lagi. Tes, alhamdulillah saya diterima. Saya diterima di jadi jaksa. Terus saya berkarir. Saya 6 bulan, 96 saya di pendidikan. 2 bulan 8
keluar 97 bulan 2. Keluar dari pendidikan. Di Ragunan. Ragunan ya. Oke. Itu karena pendidikan jaksa seluruhnya di Ragunan. Lalu saya ditempatkan, dibalikan lagi Kalianda 2 bulan. Oh, ditempatkan ke asal lagi ya? 2 bulan 2 berarti. bulan. Terus keluarlah SK. Keluar SK saya. Ke mana Bang pertama dipindahkan? Ke Aceh. Ke Aceh tahun 97. 97. Ya. Gimana Bang di Aceh? Saya itu di Aceh itu jaksa fungsional. Jaksa fungsional ya. Terus jadi kasubsi, jadi kasih intel. Kasih intel. Kasubsinya kasubsi ekonomi dan keuangan di Intel. Terus 99 saya jadi kasih intel. Itu waktu jadi kasih intel itu memang lagi konflik-konfliknya GAM itu. Di Aceh ya? Oke. Nah itulah kalau bicara dukanya banyak sekali. Luar biasa. Saya itu namanya penegak hukum tidak berjalan ya tahun itu. Pada saat itu Bang ya? Saya tidak pernah pakai dina. Semua. Dan saya itu pernah didatang. Dia yang paling saya ingat juga, paling saya terkesan juga. Saya itu kan menyidangin perkara, ada suatu perkara. Menyidangin suatu perkara dan uang barang buktinya sekitar 60 jutaan. Tapi terdengar sama mereka, sama pihak GAM ini. Saya didatangin di ruangan. Saya cuman mereka ada 3 orang. Tapi saya herannya senjata bisa dipegang gitu. Polsek itu tidak jauh. Polsek itu kira-kira ada 200 meter lah. Tapi mereka masuk bawa senjata semua. Terus ya 2 orang yang bawa senjata, 1 juta. Aras panjang. Dia cuma ngomong, Bapak nama Pak Yukayut. Oh ya betul. Saya datang sini perintah petinggi kami minta uang barang bukti ini. Tahu persis dia. Tahu persis yang saya sidang. Permasalahan itu ya. 60 juta. Uangnya itu yang diminta. Iya. Wah, kata saya lapor dulu pimpinan. Tolong katakan siapa yang tidak ngasih, tolong sampaikan nama kami. Saya sampaikan sama Pak Gajari, Pak. Ada 3 orang di ruangan saya, bawa senjata lengkap dan dia minta uang 60 juta. Terus menurut Bapak bagaimana? Oh, silakan aja, kasih aja. Oh, terus saya datangin, Pak kita lapor dulu Pak, kata saya Pak Kajati. Oke, saya lapor. Saya langsung telepon Pak Kajati, Pak ini di ruangan saya ada 3 orang, 2 pakai senjata dan dia minta uang yang barang bukti yang saya sidangnya perkara ini. Terus dia bilang siapa yang nggak ngasih, kasih tahu orang. Pak Kajati juga pokoknya begini katanya, uang itu kan masih di rekening, kasih aja ke bank itu. Oh siapa kata saya waktu itu Pak Kajati. Bang, soal dia ngambil di bank silakan aja. Nah udah saya ketemuin, saya bilangin Pak ini kan di rekening Pak. Kita besok ketemuan di Banda Aceh. Di Bank BRI Banda Aceh. Silakan. Nanti Bapak yang ngambil, saya nggak bisa ngambil. Karena ini bukan nama saya. Tapi saya serahkan ke sana. Udah janjian besoknya saya serahkan ke bank. Udah saya serahkan ke bank, saya pergi ya nggak tahu di bank itu ngasih atau enggak ada. Jadi memfasilitasi saja ya. Saya pandai-pandai aja. Yang penting saya tidak mau disalahkan dan dia soal dia minta di bank silakan. Jadi pernah saya coba. Luar biasa Bang, dengan masih konflik seperti itu ya. Di depan rumah aja malam pernah kayak film-film tembak-tembakan itu. Wah pokoknya kalau suara ledakan, suara tembak-tembakan itu udah biasa. Iya, udah biasa. Gitu. Jadi udahlah kalau udah namanya pernah yang di daerah konflik itu hidup itu udah ya kita nggak nyaman mengiasan ya. Cuman karena tugas ya, ayo tetap kita jalani. Saya tetap tidak karena saya tidak dapat SK ya tetap situ, apalagi kasih itu. Ya udah ikutin aja ke kantor, saya ikut kantor tapi nggak pakai dinas. Dan pernah juga kan di sana setiap kendaraan itu kan di kantor diambil satu-satu.
Kalau itu diambil, mobil diambil, saya bilangin jangan ambil. Kata saya, kebenaran saya kenal juga. Kata saya bilang ini memang mobil ada 2, tapi bagi saya tidak ngasih. Ya. Kenapa pokoknya? Gini kata saya pertanggungjawaban saya. Kalau saya kasih pertanggungjawaban saya, itu lebih baik. Kata saya, kalian marahin saya aja. Gitu. Oh gini aja, kalau nggak mau diambil, bawa aja ke Banda Aceh. Gitu. Nah, saran mereka. Mobilnya. Jangan kami lihat ada 2. Oke, hari minimal 1 saja. Itu aja. Jangan lebih gitu. Nah, jadi itu jangan keluar kamu. Kalau di sini besok masih ada 2, pasti kami ambil. Oke. Ya udah saya bawa aja ke mana. Saya bawa kan. Jadi 1. Nah, mereka juga kasih saran. Jadi sesuai kebutuhan saja ya. Nah, jadi kalau kami lihat pasti kami ambil. Kami kasih waktu besok. Besok. Oh, sore ini saya bawa. Langsung dibawa ke Banda. Banda Aceh, mobil dinas. Jadi cuma 1 kan mobil dinas. Jadi ambil. Nah, jadi alhamdulillah. Nah, jadi komunikasi dalam arti kata bukan ada apa-apa, tapi kita minta inilah komunikasi lah. Ya, pengertian mereka. Dan mereka tidak semena-mena juga kan ya. Mereka tidak semena-mena. Nah, jadi saya alhamdulillah karena saya juga ada yang kenal lah. Tapi bukan saya juga, walaupun kenal mereka juga masih istilahnya ngasih jalan keluar ya cukup juga. Nah, tapi alhamdulillah saya disuruh 2001 saya pindah. Saya pindah 2001 saya pindah ke Belitung. Ke Belitung Bang ya. Ngegeser dikit lah ya. Ya. Nah, di Belitung itu saya itu 2001 sampai 2003 sebagai Kasipidum. Kasipidum. Nah, 2003 kira-kira pertengahan saya itu didatengin dari Jakarta Pak Antasari Ashar. Oke. Waktu itu jabatan beliau masih Kapus Penkum. Kapus Penkum. Oke. Datanglah karena dia rupanya Pak Antasari itu SMP sekolahnya di Tanjung Pandan. Saya itu dikunjungin guru-gurunya, Nah, mengunjungi guru-gurunya, kumpullah kita di kantor. Setelah ada acara dikumpulin kami jaksa-jaksa. Kami jaksa sana ada 13 jaksa. Ditanyalah Pak Antasari itu si A, nah, kamu apa persoalan kamu di sini ya? Di sini Pak, saya sih cuma 1 aja Pak, mau pindah dari Tanjung Pandan. Oh ya. Yang kedua sama juga, yang ketiga sama juga, sampai 12 itu sama, mau pindah semua. Ditanya kalian kenapa? Mau tanya, saya belum tanya itu. Kenapa kalian mau tanya? Di sini nggak enak Pak. Susah, pokoknya banyak lah macam-macam. Intinya permasalahannya lah. Intinya nggak enak saja. Ya, saya mau pindah. Yang ketiga 13 saya. Kayo. Nah, gimana kamu, Pak? Saya itu jangan dipindahin. Kenapa? Kamu nggak mau dipindahin? 12 ingin berpindah? Saya tidak mau. Saya jangan dipindahin. Kenapa kamu nggak mau pindah? Saya enak di sini. Saya senang di sini. Oh, nah sekarang yang enak, yang senang itu harus pindah. Justru yang berharap untuk pindah tidak dipindahkan. Kalian itu belum enak. Jadi nikmatin dulu. Setelah enak kalian di daerah, baru kalian pindah. Kalau belum enak jangan pindah. Aduh, gitu. Justru yang tidak ingin pindah akhirnya dipindahkan. Karena saya udah merasa enak. Udah kan udah merasa enak, udah senang. Nah, udah pindahlah. Saya nggak mau. 20 hari itu saya pindah ke Cianjur. Ke Cianjur ya, Kabupaten Cianjur. Kasipidum Cianjur. Kasipidum Cianjur. Ya. Wah, saya jadi Kasipidum juga. Alhamdulillah lah. Nanti Kasipidum Cianjur, alhamdulillah ya puncak. Ya perkara sih lebih banyak dari Tanjung Pandan. Tahu lebih banyak ya permasalahan banyak lah. Kalau di Tanjung Pandan itu paling perkara sekitar 20, sana udah 80-an. 80-an, banyak ya. Banyak. Nah, jadi 2003 sampai 2005 saya itu nggak nyangka, nggak ada usulan apa,
saya dipindahkan. Itu SK kaget istilahnya. Dipindahin jadi Kajari. Jadi Kejari Di Rokan Hulu, Pasir Pangarean. Rokan Riau. Hulu, Riau. Iya. Hmm. Umur saya itu Balik lagi ke Iya. Sumatera lagi ya? Sumatera. Saya itu masih 39-an. Pangkat saya juga masih. Usia 39 itu Iya. lah. Masih pangkat saya itu masih 3D itu. Wah, itu nggak nyangka. Kok yang itu. Alhamdulillah saya. Berangkatlah saya ke Pasir Pangarean Rokan Hulu, anak istri di bawah. Nah, tantangan saya di Pasir Pangarean itu, ya salah satunya yang terberat saya nahan bupati itu. Ya, itulah yang ibaratnya tantangan berat. Nggak mungkin lah masa saya hidup saya senang nahan orang sih, Iya. kan gitu. Tapi kalau memang proses ini harus kita jalani, ya haruslah, kata saya kan. Demi Nggak mungkin. penegakan hukum ya. Iya, nggak mungkin lah saya. Masa orang saya tahan nggak ada apa-apa saya tahan kan, gila juga saya kan. Betul. Nah, tapi proses penegakan hukum biar kita ibarat jangan pilih-pilih. Masa ya maling ayam aja kita tahan kan. Saya terus terang aja, akhirnya sadarlah dia mau ikut. Nah, itu. Tapi itu pun jam malam itu kena lempar-lempar batu di rumah, tapi rumah kan seng. Iya. Sudah, tapi pagi nggak ada batu gitu. Iya, heran juga saya. Teror gaib dong Iya, gitu ya. nggak tahu saya. Tapi saya biarin aja. Itu tiap malam. Karena seng itu kan kalau dilempar batu nggak tahu ya, rumah seng. Keras banget suara, betul. Biarin aja kan, diam aja. Diam, besok pagi kok nggak ada batu. Kan biasanya herannya kalau dar maunya kan gelending-gelending, itu nggak ada. Hanya kayak petasan aja Bang ya. Dar di atas itu bunyi dar. Jadi tidak menggelinding batu itu. Iya, dar, jedar. Nah, saya bolong nggak, apa enggak? Tapi biar aja. Nah, itu. Tadi, alhamdulillah, tidak apa-apa sampai selesai. Ya, tidak ada masalah. Ya, dan misalnya saya pindah di Kalteng. Dari setelah Riau pindah ke Kalteng. Kalteng tepatnya Palangkaraya Bang ya. Oke. Jadi asisten tidak pidana khusus. Oh, jadi naik punya promosi asisten Tidak pidana khusus. tindak pidana khusus. Nah di situ ya alhamdulillah juga. Saya menangin perkara 11 bulan itu ada sekitar 28 non 28 perkara. 28 orang yang saya tahan. Kalau Palangkaraya ya. Kalau perkara mungkin sekitar ada 18-20. Luar biasa. Jadi tidak membuat Abang gentar selaku penegak hukum ya. Saya dari dulu tidak pernah saya mau gentar selangkah pun saya tidak akan gentar menegakkan hukum. Kalaupun mati dimanapun di tempat tidur pun kalau kita mati aja. Betul. Iya. Pokoknya kalau kasus pasti saya tahan. Setelah itu saya tahan. Alhamdulillah. Sampai saya pindah pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah Bang ya. Yang saya yakin hidup ini saya benar-benar yakin. Nah, moto saya kan bekerja yang baik, Allah melihat, malaikat mencatat. Itu udah pasti. Bekerja dengan baik, Allah melihat, malaikat mencatat. Sekali lagi Bang, bekerja yang baik, Allah melihat, malaikat mencatat. itu dasar tonggak Abang tuh bekerja. Itu moto saya. Saya dari dulu pegangan saya kayak gitu. Apa yang kita takut? Sedetik pun katanya kan udah jelas, sedetik pun kita nggak bisa geser mau meninggal. Kan gitu. Ngapain kita takut? Kalau memang saya menegakkan hukum yang benar meninggal, insya Allah lah. Kata surga bagi saya. Gitu. Saya udah yakin aja. Faktanya tidak ada masalah. Keyakinan Abang tinggi tadi dengan moto Abang tadi bahwa semuanya kena Allah. Tapi benar-benar bukan kita setengah-setengah, bukan kita totalnya. Waduh, kita ini bicara Allah melihat, mereka mencatat. Itu kan perbuatan jelek kita dilihat, perbuatan kita dilihat. Loh, kalau kita perbuatan kita jelek gara-gara kita tahan kena dia, kita mintain uang enggak dikasih kita tahan, nah itu yang bahaya. Ini Allah murka, mereka Nah, bukan, saya tidak ada bicara begitu. Mereka mau ngasih berapa pun tidak ada lah. Oke, kita jalan proses gini-gini, nanti kita tolong di pengadilan. Udah tenang. Jadi mungkin
mereka ngutus izin pun jangan Pak Koin itu baik katanya mungkin. Ya kan dia yang salah. Iya. Aduh, orang itu mah baik. Wajarlah dia memang benar mendekatkan iya. gitu kan. Izin aja pasti ngomong gitu. Orang penegakan hukum yang baik Iya. dia itu. Ngapain kita ganggu dia? Betul. Nah, itu yang salah itu. Yang kayak jin gitu kan. Nah, itu yakin nggak usah takut lah. Hidup itu jangan sama sekali kita gara-gara kita jangan penegak hukum kita takut jangan. Nah, percuma kita. Jadi hidup itu jangan setengah. Maju benar. Nah, kalau nggak mundur. Kalau nggak jangan jabatan itu. Iya. Minta saya nggak sanggup Pak. Jadi kalau gini mundur. Kan udah gitu. Apa yang kita mau jabatan tapi takut. Iya. Wah ini konyol itu. Nah jadi saya dari Kalimantan Tengah akhirnya saya dipindahin lah Ke Kajari Balai Bandung. Kejari Balai Bandung. Ya. Kabupaten Bandung ya. Bandung. Nah, saya di Kalimantan Tengah itu aspisus yang terbaik juara 1 di se-Indonesia. Apresiasinya, Bang? Abang mendapatkan apresiasi apa tadi? Juara 1 terbaik. Juara 1 terbaik se-Indonesia. mengenai apisus. Asisten pembinaan khusus. Saya yang terbaik se-Indonesia. Terbaik se Indonesia ya. Jadi ya terbaik dalam kategori apresiasi dalam menangani banyak perkara. Jadi dari segi banyak lah dinilai gitu. Menangani perkara, cara penyelesaiannya, banyak penilaian pimpinan. Dan saya dapat piagam dari Jaksa Agung yang terbaik se-Indonesia. Jadi saya itu Kalimantan Tengah itu kan bukan kota-kota sekali. Kan masih kayak Jakarta, Surabaya, Bandung. Kenapa kok mereka nggak ini gitu? Kalau yang lain ini ya, kota besar ya. Iya, justru kompleksitasnya lebih banyak permasalahannya tinggi. Kok saya yang ini? Alhamdulillah, saya dapat promosi ke Balai Bandung. Nah, di Balai Bandung tahun 2009 sampai 2011. 2 tahun Bang ya? 2 tahun. Apa promosi Bang jabatannya? Waktu saya di Kalimantan Tengah kan promosi di Kajari Balai Bandung. Nah, saya itu di Balai Bandung itu saya itu banyak kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan Bang ya, lebih ke sosialisasi ya? Ya. Jadi saya itu satu kantor pagi jam 1 saya keluar penyuluhan hukum kecamatan. Jadi 5 kecamatan jadi gabung gitu. Oke, disatukan sosialisasi penyuluhan di gedung. Kan gitu bisa 2 kecamatan jadi 1 gabung gitu. Jadi kepala desa, perangkat desa, masyarakat pun boleh gitu. Tapi yang terutamanya perangkat desa. Kecamatan, perangkat desa di desa, masyarakat mau bergabung nggak apa-apa. Nah, jadi saya penyuluhan aja. Gimana yang cara baik, bagaimana untuk cara istilahnya. Ya, mereka kalau ada persoalan pun boleh. Seperti apa bertanya Bang ya? Konsultasi jadinya. Dan saya bilang kan di masyarakat Kabupaten Bandung waktu saya Kajari. Siapa jaksa yang mintain uang di masyarakat? Kalau dimintain uang 500, saya kembaliin 1 juta. Oh, dibagi dua kali lipatnya ya. Kalau kan diminta sama jaksa 1 juta, lapor sama saya kasih 2 juta. Kalau 5 juta, saya kasih 10 juta. Saya double. Kayak gitu. Saya berani ngomong di masyarakat waktu saya penyuluhan. Gitu. Nah, itulah. Jadi saya nggak setengah-setengah kan. Cuman saya bilang sama jaksa. Kalian tahu kan, kalau kalian mintain uang masyarakat, kata saya berdobel. Cuman taruhannya, kalau nggak kalian pindah, saya yang pindah. Kalau nggak kalian copot, saya yang copot. Udah itu aja. Saya lapor, saya yang laporin. Iya, saya udah ganti, pasti saya laporin kalian. Kan gitu. Nah, mau. Saya kan memang atasan kalian, tapi saya tetap bisa bertindak kejam. Nah, karena nggak mungkin saya mau hancur, katanya. Nah, gitu. Jadi berpikirlah kalian. Nggak mau mereka. Nah, itu kuncinya kan. Kuncinya Bang ya. Iya. Coba. Nah, baru mereka kan. Waduh, gawat juga. Iya. Nah,
Kalau kalian mau pimpinan saya, itulah. Karena saya bilang, saya ini jadi pimpinan kepala kecamatan Balena bukan berarti saya pintar. Iya. Dari kalian. Tapi yang paling terpenting, kalau saya itu salah, tolong lurusin saya. Tapi kalau benar, mari ikutin saya. Iya. Itu aja. Itu aja ya. Nah, kan saya tidak banyak panjang lebar. Kalau saya ini kan pimpinan kalian, bukan berarti saya pintar dari kalian. Tapi kalau saya salah, tolong ingatkan saya, luruskan saya. Tapi kalau benar, ikutin saya. Alhamdulillah, selama 2 tahun itu Baik-baik saja akhirnya Bang ya. baik aja, nggak ada masalah. Nah, saya dipromosikan jadi aspas saya. Oh, dari setelah Kejari di Balai Bandung dipromosikan Jadi aspas Jawa di Barat. Jawa Barat. Oh, Aswas itu apa Bang? Asisten pengawasan ya monitor itulah, ibaratnya monitor jaksa-jaksa itu. Oh, internal Bang ya? Internal. Oh. Jadi menindak jaksa-jaksa yang nakal lah. Oke, Nah, jadi lebih ke asisten. pengawasan ya. Pengawasan di internal. Jadi seluruh Jawa Barat ini saya ngawasin. Kejari di Jawa Barat kan 26. Iya. Saya ngawasin semua. Oke. Itu inspeksi umum, hanya apa ke daerah-daerah. Nah itu saya alhamdulillah. Tapi banyak yang saya copot jabatan itu. Wah, Oh iya. oh itu. Jadi Indisipliner kayak gitu mungkin Bang ya. oh ya itu kena kita tantangan kan ibaratnya internal kita jaksa. Tapi dia nggak benar ya, saya proses. Iya. Saya benar nggak tanggung saya, tetap saya proses. Saya turun pangkat, turun jabatan, copot jabatan. Ya udah. Nah, dan ya saya iya. Bang. Oh, sampai saat ini berarti Abang di posisi ini ya. Aswas ini ya sampai sekarang. Setelah aswas, Oh masih. saya Setelah kan pindah ke di ini Jamintal. Oh apa Jadi tuh? Kasubdit keuangan ekonomi dan keuangan kekayaan negara. Oh jadi jabatan terakhir ini Bang ya? Bukan, Belum. Jadi dari Aswas Jawa Barat, saya Kasubdit Kasubdit keuangan dan kekayaan negara di Jamintal. Oh di Jamintal Ya, Kasubdit sana. Nah, itulah saya selama di sana 6 tahun setengah saya. 6 tahun setengah. Ya, saya itu salah satu tugas saya itu penyelusuran aset yang orang-orang korupsi. Di Gedung Bulnar itu kalau dia penyidikan yang penyelusuran aset ya tim saya ketua tim. Jadi saya itu penyelusuran aset seluruh Indonesia sudah. Jadi yang namanya perkaranya di Pitsus di ya penyelusuran aset kami. Saya ketua tim. Alhamdulillah nggak ada persoalan dan nggak ada kendala. Ya yang gubernur Medan itu saya pokoknya banyak lah. Pokoknya setiap penyelusuran aset yang penyidikan di Pitsus, penyelusuran aset kita intal. Jadi saya seluruh Indonesia itu alhamdulillah. Jadi dari Intel saya itu pindah ke sekarang di instruktur muda di pengawasan. Di pengawasan. Ya, di Jamwas. Instruktur muda. Inspektur muda. Inspektur muda Di pengawasan. di pengawasan. Ya, di Jaksa Agung Muda Pengawasan. Nah, jadi, alhamdulillah. Jadi saya dipercaya sudah hampir 2 tahun inspektur muda pada inspektur 2 Jaksa Agung Muda Pengawasan. Apalagi itu Bang? Fungsi tupoksi tugasnya Bang ya? Ya itu saya itu internal lagi. Tetap ke internal Bang ya? Internal lagi. Tapi saya megang 8 wilayah. Jadi yang saya pegang DKI, Palembang, Jambi, Padang, NTT, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Barat. Jayapura sama Papua. Yang di bawah ini Bang ya? Di Ya. bawah pengawasan Abang? Pengawasan saya. Jadi kalau ada masalah, persoalan di antara 8 daerah itu kita yang terjun. Nah, makanya tahun 2020 2 Kajati yang support. Kan di wilayah kami. Copot. Iya, enggak Karena indisiplin tadi Bang ya? Iya, enggak setengah-setengah itu. Copot coba.
Orang Kejati copot. Mm-mm. 2 tuh Kejati. Mm. Ya, mungkin kena kebenaran di wilayah saya. Itu. Iya. Tapi pimpinan tahu kualitas saya. Makanya saya itu benar-benar ya saya itu menjagalah. Menjaga keluarga saya, menjaga daerah saya lah sebagai Lampung. Bagaimana jadi jaksa yang benar-benar tidak memalukan. Nah itu. Jadi boleh saya itu tanyalah. Semua jaksa atau pegawai kejaksaan tanya yuk kayu. Bagaimana ibaratnya kualitas saya lah. Nah, jadi ya ibaratnya bukan saya tidak baik kalau saya membanggakan dari diri. Iya. Tapi boleh tanya. Kredibilitas abang selama ini ya di kiprah Lampung, abang ya. mau di TT sana, mau di Bali sana, yang kenal diri saya tanya. Nah, jadi kalau bicara saya itu tidak main setengah-setengah. Maju benar saya. Ya, enggak benar. Enggak ada. Verifikasi internal pun saya tegak benar. Karena saya mau verifikasi. Alhamdulillah, gitu kan. Karena bagi saya itu saya tidak takut dicopot jabatan itu aja. Saya nggak minta. Iya. Saya nggak pernah minta. Dan itu amanah bang ya. Amanah. Kalau memang copot besok gara-gara saya menegakkan yang benar, copot dicopot aja. Emang kita nggak makan, tetap aja. Allah itu tidak melihat kalau kita ada rezeki bukan berarti kita kena dari jabatan. Kan gitu. Jadi saya enteng aja. Besok pun dicopot. Orang kita mati aja, besok aja kita belum tahu. Ya, itu masalahnya. Iya. Abang bekerja tanpa beban, tanpa takut daripada jabatan, tanpa hal-hal yang lain. Jadi jalan enjoy bekerjanya. Saya dari dulu di mana posisi saya tidak takut dicopot. Selesai. Ngapain kita copot nanti copot. Copot lah. Tapi kita benar gitu. Betul. Kalau kita menegakkan yang benar dicopot, ikhlas kita. Iya. Ngapain? Malah kita disimpangin kita nggak mau. Iya, diajak nyimpang saya nggak mau. Bahaya kita. Nah, itu. Luar biasa bang ya perjalanan di karir abang yang tidak gampang untuk menjalankannya seperti itu kan. Betul. Dari awal selalu berhubungan dengan ya penegakan hukum, dengan tuntutan, di balik itu luar biasa, baik tadi ada cara mengancam, atau ada permasalahan-permasalahan konflik yang akhirnya memunculkan permasalahan-permasalahan baru seperti itu. Itu tidak gampang. Tentunya kami masyarakat Rantau Lampung ya, masyarakat Lampung bangga bang ya, bangga memiliki putra daerah yang selaku penegak hukum yang betul-betul memiliki kredibilitas yang tinggi. Itu luar biasa bang. Kami pun mengapresiasi, sangat menghargai seperti itu, gitu kan. Karir abang sampai saat ini mudah-mudahan berjalan lancar bang ya. Berapa tahun lagi bang? Saya 8 tahun lagi. Oh masih lama bang ya. Saya sekarang aja alhamdulillah ya udah 4 tahun saya bintang 1 lah. Bintang 1. Iya alhamdulillah. Jadi saya ibaratnya 2 kali naik pangkat lagi kan gitu. Jadi kalau saya mau nggak ada jabatan saya pasti bintang 2. Pensiun bintang 3. Udah pasti. Jadi saya udah tenang gitu. Iya. Saya kalau mau punya hari ini copot jabatan, saya usulin saya bisa bilang 2. Kan gitu. Saya udah 4 tahun bintang 1 saya. Makanya saya kalau jabatan itu saya berjalan normal aja. Pimpinan mempercayai saya, terima kasih, nggak saya tetap posisi ini ya udah. Saya nggak ada beban gitu. Saya senang di posisi ini, saya sangat senang. Padahal internal ini sangat sebenarnya lebih baik kita menindak ya istilahnya tadi ya istilah luar. Iya, ketuntutannya ya, penuntut. Tapi kalau di dalam itu kan tantangan. Betul, karena memang di wilayah sendiri itu lebih berat, benar. Ada satu kita bisa kenal. Iya, rasa tidak enaknya bang ya. Iya. Loh saya waktu jadi aswas itu Jawa Barat, anak buah anggota saya sendiri yang udah 2 tahun saya copot jabatan loh. Saya turun pangkat 2 orang gitu. Saya aswas, dia buat kesalahan di Balai Endah. Saya tindak. Nggak ada saya kena anggota saya nggak tindak. Tidak ada ampun. Ada satu saya copot jabatan, yang satu saya turun pangkat. Kenapa? Kamu kan saya tahu, saya bilangin. Saya kan aswas. Kenapa kamu nggak jaga? Gitu. Kamu kan mau baik sama saya. Kenapa kamu nggak jaga saya? Kan kamu berarti nyepelin saya. Kok kamu berani ngelanggar kesalahan? Yang kamu tahu.
Kecuali kalau kamu nggak tahu, kan kamu tahu. Jangan kamu berpikir, kalau saya salah, kan was-wasnya kenal. Iya. Kamu terbalik. Justru harusnya tidak enak. Harusnya kamu, janganlah saya mau buat salah. Iya, ada Bang Koyum di sana. Bahaya. Was-wasnya kan kenal baik. Janganlah kita membuat salah. Harusnya kamu jaga saya. Nah itu. Jadi jangan kamu kita kenal, kamu semena-mena, habis kamu. Nah itu. Harusnya begitu. Makanya saya juga di sini banyak yang kenal-kenal. Saya tiap itu tolong profesional kalian bekerja. Walaupun kan kuliah. Jadi kalau ketemu teman yang lama kenal, saya cuma titik profesional. Jangan memanfaatkan atau mencari sesuai kepentingan pribadi ya. Dan hati-hati kata saya pemeriksa kalian, jangan kalian ketemu sama saya yang dalam pemeriksaan. Benar, saya tidak ada ampun. Nah itu, jadi saya bukannya istilahnya kenal saya mau lirik-lirikan. Aduh, itu. Tapi mereka tahu, semua tahu mereka. Jadi suatu momok kalau ketemu si Abang Koyum, wah, jadi urusannya itu sudah sangat sulit. Mereka tahu. Iya. Mereka tahu. Tapi saya paling enak gitu. Saya enak gitu. Ketemu santai segala. Nggak ada saya mau serem-sereman. Iya. Mentang-mentang saya pemeriksa dia ketemu mau gaya-gaya biasa aja saya. Cuman saya titipin profesional. Mau siapapun, mau kejari kayak, mau dikejati kayak. Nah, siapa lagi yang mau menahin? Orang saya dikasih amanah jabatan kayak gitu untuk menahin yang jasa-jasa nakal. Kalau saya sendiri belok, betul. Kan kacau. Betul. Jadi saya itu dari dulu, bahkan saya waktu kuliah aja, saya itu kan waktu kuliah saya itu dari 40 itu saya mau dinobatkan yang terbaik karena nilai saya yang tertinggi. Gimana ceritanya Bang? Jadi saya itu waktu kuliah itu di Labora itu ada pengalaman yang sangat menyenangkan. Oh, waktu kuliah ya? Iya, menyenangkan. Waktu selesai, kan di ranking. Ranking pertama saya. Ranking pertama? Saya. Mau naik panggung. Itu pun kata kawan. Rupanya ranking pertama kamu. Kata siapa? Nanti wisuda kamu mau dinobatkan. Ini yang terbaik, yang ranking 1. Wah, yang benar. Saya datang lah, dipanggil saya. Ayo kamu siap-siap. Nanti kalau wisuda kamu mau dinobatkan yang terbaik, ranking pertama. Benar tak Pak? Coba saya lihat. Terus saya lihat. Satu hari saya lihat. Saya mau lihat lapor. Tahu di rumah, waduh, ya saya itu ada kesalahan. Saya itu B kok di sini A. Ya. Di kampus. Oke, di rapor B. B, saya kan buka rapor saya. Kok di sini A? Saya datengin lagi besok. Iya. Pak, Pak Dekan, saya itu ada salah nilai Pak Dekan. Sama. Saya ini rapor saya B, kenapa Bapak di sini A? Lah, masa? Iya. Tapi nggak apa-apa, jangan kata saya. Nggak apa-apa ya? Udah nggak mau Pak. Saya nggak mau Pak. Nggak mau ya, Bang? Nggak mau menerima? Nggak mau. Saya langsung ke rektor. Saya nggak mau. Waduh, hebat juga kamu nih. Loh, saya ini calon pemimpin Pak, kata saya. Saya goyon-goyon. Saya ini calon pemimpin masa depan, kata saya. Masih guyon dah. Goyon-goyon. Saya ini dari awal sekarang Pak. Kan nilainya saya B jadi A, kan ada yang lebih berhak Pak. Teman saya nggak mau, kata saya. Waduh, katanya, terus jadi kamu nggak mau Pak? Saya udah, jadi nggak mau saya. Ada yang berhak. Nah Pak, jadi orang dosen-dosen itu tahu hebat. Saya guyon-guyon, saya calon pemimpin. Kejaksaan. Aduh, katanya jarang yang memprotes kalau direndahin. Iya, pasti protes ya. Ini di tingkat tinggiin nggak mau. Malah protes. Saya itu Pak nggak mau, saya nggak. Jangan sampai lapor sama ijazah saya berbeda. Saya tidak mau terjadi. Jadi nanti persoalan saya sendiri yang masalah. Karena gitu. Perbedaan itu ya. Perbedaan ijazah. Iya. Nilai ijazah sama lapor berbeda. Kan
saya yang jadi persoalan kan. Betul, biasa Bang ya, perjalanan karir Abang ini dari awal sampai saat ini mudah-mudahan sukses selalu Bang ya. Amin. Selalu diberi kesehatan, kekuatan, tetap memiliki tangguh kredibilitas yang tinggi. Itu yang membanggakan buat kita semua. Terus beralih dari tadi pekerjaan, karir, kita mungkin ke arah yang mengenai masyarakat rantau Bang ya. Tentunya di Jawa ini, tepatnya mungkin di Bandung ini, tidak sedikit masyarakat Lampung rantau yang ada di Bandung, Jawa Barat ya. Betul. Seperti itu banyak sekali. Tentunya banyak hal-hal permasalahan juga seperti itu. Nah, selain permasalahan tentunya ada satu komunitas silaturahmi, nah, ataupun kontribusi positif terhadap Provinsi Lampung gitu, seperti itu. Bagaimana tanggapan Abang terkait dengan masyarakat rantau Lampung yang ada di rantau ini, Bang? Ya, saya hanya mengimbau ya sama yang masyarakat rantau yang ada di rantau, khususnya ada di Bandung. Marilah kita salinglah komunikasi yang baik. Itu yang paling penting. Komunikasi. Kan sekarang lebih gampang kan, ada telepon, bisa menanya kabar, hello, dan kalau ada persoalan, oke, pecahin bareng-bareng. Bisa sharing, ya. Sharing. Mungkin kalau dia ada persoalan masalah dagang, nah coba tanya yang dagang. Betul. Nah, kalau yang namanya masalah hukum, coba tanya yang paham hukum. Mungkin di teman-teman kita juga ada istilahnya lawyer, pengacara, kan gitu. Nah, kalau memang di kejaksaan, boleh sama saya juga. Sharing silakan aja. Saya terbuka bagi saya. Kan? Jadi ya mungkin untuk mengurangin beban persoalan dia kan, yang di rantau kan. Nah itu, dan kita kalau ketemu sama perantau itu, apalagi kalau udah bicara gimana kabar, atau lagi mendengar Lampung Bang ya, bahasa Lampung, serasa di Lampung, serasa di Lampung, kita kangen. Mungkin saya nggak pernah kenal, tapi begitu di Lampung ini ujung-ujungnya seperti saudara. Kan enak kan gitu. Karena kita ini persoalan hidup itu pasti ada. Tapi kalau kita istilahnya komunikasi sama yang istilahnya yang tepat, mungkin persoalan kita berkurang lah. Atau kita mau usaha, carilah yang orang Lampung, dia itu berhasil apa? Nah, kita tanya, saya ini mau usaha dagang, abang kan udah berhasil, gimana sih tip-tipnya, kiat-kiatnya ya. Nah, jadi itu salah satunya kan, jadi positif kita. Karena apa? Kita ini harus saling memajukan. Kalau ngelihat teman saudara kita orang Lampung maju, kita bangga, senang. Waduh, alhamdulillah. Bahkan kita berburu gitu. Itu. Jadi kalau yang pertanian, dagang, ya ke pemerintahan, silakan, kan enak. Silaturahmi. Silaturahmi itu kan memang udah Quran juga katanya kan mana memanjangkan umur. Iya, betul. Nah, silaturahmi. Kan lebih enak itu kan. Salah lah. Makanya saya bilangin kita ini jangan bosan-bosan, jangan segan-segan di posisi dimanapun kita, biasa aja gitu. Tetap menjaga silaturahmi itu ya, itu yang tetap penting terjaga. Silaturahmi bukan berarti ketemu, hello, telepon, apa kabar. Nah, cuman jangan silaturahmi. Nah, mau kalau dia itu istilah gimana, biar saya menangin proyek itu jangan. Itu jadi ada kepentingan Bang ya. Silaturahmi mencari kepentingan pribadi dengan memanfaatkan seseorang. Atau mungkin ada seorang dia kenal lagi tahan bagaimana ngeringankan. Ini jadi masalah. Ini yang jadi masalah ya. Itu janganlah. Jadi itu jadi memutus silaturahmi justru. Itu janganlah. Saya walaupun ibaratnya di kejaksaan itu bagian inspektur muda pengawasan, yang istilahnya di Bandung ini tidak asing, tapi kalau untuk meneliti jaksa, kayaknya, waduh, berlawanan tadi Bang. Karena justru Abang harus mengawasi daripada internal. Nanti, kawannya ketangkap narkotika, Bang, gimana? Biar kawan saya ringan. Aduh, kata saya, gimana itu? Iya, saya jujur aja, kalau di Lampung, terutama di
masyarakat di keluarga saya, kalau dia udah berjudi, narkotika, saya nggak campur. Udah lah, harga mati begitu. Iya, ini lebih ke bimbingan orang tua dan pengawasan ya. Pengawasan. Jadi ya itu memerangi narkoba salah satunya itu yang penting. Nggak bisa itu kalau nggak ekstra. Karena memang orang tua adalah yang bisa mengawasi sehari-hari, memang ada di rumah. Betul. Jam 10 aja. Kondisi perubahan juga orang tua akan mengetahui. Tahu. Dan satu, motor itu kalau udah dibuka sen-sen itu kerangkeng aja. Jadi udah nggak benar itu anak. Iya. Masa dibeliin baru, sen dibuka, pelan nggak dicopot. Itu kan udah kunci aja. Berarti anak ini nggak benar pakai motor. Iya. Dari situ aja. Knalpot ganti. Loh, kenapa nih Pak? Ganti bunyi keren-keren biar bagus. Udah rantai aja. Nah, jadi anak itu jangan dikasih kesempatan beda. Sedikit dia mau kesalahan, langsung kita arahkan, langsung kita luruskan lagi ya. Kayak korek api itu baru apinya sedikit padamkan. Iya, oke. Itu cepat. Jadi saya hanya mengimbau bisa begitu. Karena sudah masuk itu tidak gampang untuk kembalinya. Makanya kalau anak sudah kena narkoba itu udah gak gampang. Kan itu sebenarnya yang orang tua apa? Orang dia pasti datang ke pulang makan di rumah, apa di rumah. Kalau dia istilahnya satu hari nggak pulang, itu harus kejar. Betul. Kemana, di mana, sama siapa? Sama siapa? Itu harus. Ya. Kalau memang anaknya. Tapi kalau sudah kena narkoba baru dia ngerengek, nangis-nangis, nggak ada guna. Sedangkan itu sudah sulit ya, sudah masuk terjerumus seperti itu. Nama anak-anak kan anak sudah hancur ya. Anak bapaknya baru kebingungan, linglung. Nggak ada guna harta. Nah, jadi yang bisa mengawasin remaja-remaja ya orang tua. Narkoba ini ya mudah-mudahan intinya bahwa narkoba ini adalah untuk menanggulanginya salah satu fungsi dari orang tua. Ya, pembinaan, pengawasan, bimbingan ini luar biasa mempengaruhi daripada anak-anak kita ke depannya. Ya, mudah-mudahan lah ini bisa memberikan satu inspirasi bahwa begitu pentingnya penanggulangan narkoba itu adalah salah satunya adalah dari orang tua pengawasannya seperti itu. Baik Bang, mungkin kita sudah hampir 1 jam ini. Untuk statement closing mungkin bisa Abang bisa memberikan informasi, inspirasi atau sharing atau statement closing Abang terkait filosofi hidup Abang terakhir penutup. Silakan Bang. Oke, nah saya juga filosofi tadi kan saya udah bilangin kalau moto kan saya itu bekerja yang baik, Allah melihat, malaikat mencatat. Dan kalau filosofi itu kita ya itu intinya kan ya saringan itu kan kita berbuat baik aja lah. Dimanapun kita berada, dimanapun kita posisi, dimanapun kita usaha, nikmatin aja. Ya, kalau bicara orang yang kaya, jutaan orang kaya. Kalau bicara orang miskin, jutaan orang miskin. Jadi kita itu hari ini kita ini menikmatin apa yang kita ada. Di posisi di mana? Umpamanya ada uang berapa, ya nikmatin aja. Apapun kondisinya ya. Nikmatin. Kita tidak tahu besok atau lusa masih hidup atau tidak. Tapi kita sudah nikmat, sudah senang sama keluarga, sama anak-anak, kan gitu. Nah, dan saya akan bicara, coba contoh. Saya mencontohkan pahlawan-pahlawan yang mendahului kita. Dulu merebut kemerdekaan. Dia sedikit pun tidak ada bicara, saya kalau merdeka saya minta jabatan. Itu dia murni. Tanpa pamrih. Nah itulah saya itu belajar. Mungkin saya masih jauh, tapi saya sudah sampai situ. Saya melihat, oh iya, pahlawan-pahlawan itu luar biasa. Kenapa kita ini yang mengisi kemerdekaan, malah kok gentok-gentokan? Kalau posisi kita di mana, ya kita apa yang kita berbuat baik? Kita berbuat baik. Kita dipercaya sama pemerintah, posisi kayak saya di kejaksaan, saya berbuat baik. Yang saya tupoksi saya. Nah, kayak bupati, ya di mana? Oh itu bupati itu luar biasa, dipercaya itu, itu untuk amal sedekahnya luar biasa. Diberi kesempatan luar biasa untuk berbuat baik. Kenangan dia mau bangun ini bagus, ini bangun, mau dilaporin, mau di
mau diapain sama LSM silakan aja. Iya. Ngapain takut? Iya. Tuh dia bangun ini. Hmm. Nah, tolong tuh LSM awasin tuh. Hmm. Nah, tuh silakan aja. Iya. Terbuka aja sana. Nah, ini menurut saya itu intinya ya kita ini mengisi kemerdekaan ini yang baik lah. Hmm. Karena kita ini hanya mengisi ini kan kita yang udah menikmatin. Betul. Tapi menikmatin jangan salah. Hmm. Itu jangan salah. Jangan istilahnya menyalahgunakan dari segi kewenangan yang terutama yang punya jabatan. Ya di Lampung lah. Iya. Kan itu udah dipercaya sama masyarakat. Kan siapa lagi yang memajukan kalau enggak ya Kita sendiri. kita sendiri kan gitu. Jadi saya hanya mengimbau itu. Marilah contoh tuh pahlawan-pahlawan kita yang mulia sampai dia merdeka itu sampai berdarah dan nyawa pun taruhannya demi untuk anak cucu biar senang. Nah kita ini anak cucunya kita mengisi kemerdekaan begitu dikasih jabatan memperkaya diri sendiri. Nah itu yang janganlah kan itu insya Allah lah kalau itu kita apapun dimanapun berada itu mungkin itu ladang kita beramal lah. Kan itu karena pertanggungjawaban kita kan ya inti pulang lagi kan Allah melihat mereka mencatat itu udah jelas. Nah itu kisi-kisi saya mengimbau. Baik Bang, luar biasa sekali Bang. Baik sahabat Asam Garam Official, demikian informasi yang kita gali terkait inspirasi apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diperjuangkan. Yang tadi kita ambil bahwa mengenai filosofi, ada satu filosofi yang baru kita dengar, yaitu bahwa bekerjalah dengan baik, Allah melihat, malaikat mencatatnya. Nah, dan hal yang lain juga tadi kata Bang Ulun bahwa kita perlu bekerja dengan baik, sungguh-sungguh, dan menikmati situasi apapun, kondisi apapun yang saat ini kita nikmati dengan sungguh-sungguh dan mensyukuri. Demikian mungkin teman-teman kita bisa ambil ini, kita bisa implikasikan kita kehidupan kita sehari-hari. Demikian mungkin Bang, terima kasih atas kehadirannya, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.